Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada ma khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq, walhamdulillahi adada ma fis samawati wa ma fil ard, walhamdulillahi mil'u ma fis samawati wa ma fil ard, walhamdulillahi adada ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuh, walhamdulillahi adada kulli syai', walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengizinkan kita semua berjumpa kembali, bertatap muka kembali. Ya, mudah-mudahan pada perjumpaan kita kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan meridhai setiap aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat kita curahkan kepada suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengikuti risalah beliau, insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala menjamin kita semua masuk ke dalam jannahnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk ahlul jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, panitia Ramadan 1441 Hijriah atau tahun ini, tepatnya tahun 2020, memberikan sedikit tampilan yang berbeda, dan kemudian panitia memberikan peluang sedikit untuk kita sama-sama watawasau bil haqq watawasau bis sabr, sebagai wujud bahwa pembuktian bahwa kita adalah orang-orang yang beriman dengan iman yang hak, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-'Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sejatinya setiap orang yang mengaku beriman itu harus menjadi dai, penyuruh kepada kebenaran, dalam konteks apapun dia profesinya, apapun dia tingkat pendidikannya, ataupun usianya usianya berapapun, maka dia selayaknya menjadi dai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud bahwa dia mengaku telah beriman, dan keimanannya itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar beriman. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai dai-dai Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kepada kebenaran di dalam posisi apapun dan dimanapun kita berada. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit untuk memberikan tausiah dan memberikan pelajaran buat kita semua. Ya, insyaallah pada sore hari ini Ustaz akan memberikan tausiah dengan judul kesuksesan membutuhkan pengorbanan. Ya. Kalau kemudian kita semua sukses dan kemudian kita kerucutkan dalam arti kata bahwa kita ingin menggapai sukses di bulan Ramadan, karena kita berada di bulan Ramadan, maka sesungguhnya kesuksesan itu kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Diri pribadi kita masing-masing. Dan setiap orang berhak menentukan nasib kesuksesannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perhatikan baik-baik. Innallah, Allah menggunakan kata taukid, kata penguat. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum, seseorang, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai orang itu mau merubah nasibnya sendiri. Sekarang pertanyaan saya kepada kalian. Kalian mau sukses di bulan Ramadan atau tidak? Baik. Kalau jawabannya mau, dan pasti kita mau semua sukses, maka sekali lagi, ingat catatannya, ma bi anfusihim. Semua ditentukan oleh diri sendiri. Jadi, sukses Ramadan tahun 1441 Hijriah, atau tepatnya tahun 2020 ini, itu ditentukan oleh setiap pribadi kalian masing-masing. Kalau kemudian Ustadz atau pembimbingnya memberikan langkah-langkah, tips-tips bahwa tahun ini kalian harus menghatamkan sekian kali khatam, maka sekali lagi itu sifatnya adalah untuk menggiring. Tapi penentu finish itu ditentukan oleh kalian semua. Baik. Sekali lagi, kalau ada yang ditentukan misalnya si A, kamu khatam 1 kali ya. Ingat, khatam 1 kali. Itu dari Ustadz. Tapi kemudian kunci kesuksesannya itu ada pada dirinya. Ya kalau cuman dibilang 1 kali khatam, ternyata di akhir Ramadan cuman sampai di juz 29, 27, sukses apa tidak? Tidak. Karena catatannya atau ukurannya khatam 1 kali. Kalau kemudian Ustadz menambahkan bahwa kalian harus sholat duha setiap hari. Berarti kalau di dalam 30 hari atau 90 hari atau 30 hari, ternyata setelah dievaluasi, ternyata kita cuma sholat duha 10 hari. Berarti 20 hari tertinggal. Sukses apa tidak? Tidak sukses. Jadi sekali lagi, setiap aturan, setiap himbauan, itu sifatnya untuk bagaimana kita senantiasa mengingat. Karena sifatnya seorang mukmin itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tapi sekali lagi, kunci kesuksesannya ada di dalam setiap pribadi masing-masing kalian. Jadi sekali lagi, lihat kembali catatannya. Kalau disuruh khatam 2 kali, coba mulai dari sekarang hitung-hitung sudah sampai mana bacaannya, dan kemudian yang belum dicapai berapa persen. Ya. Karena kenapa? Sekali lagi itu menentukan kunci di akhir nanti. Nanti setelah dievaluasi ternyata tidak sampai, berarti gagal. Kalau gagal berarti lawan kata daripada sukses. Jadi sekali lagi ditentukan di setiap diri pribadi masing-masing. Dan saya yakin bahwa di setiap kalian sudah menentukan janji, sudah menentukan ikrar bahwa Ramadan kali ini saya harus sukses A, sukses B, sukses C, sukses D, dan lain sebagainya. Saya kira setiap kalian punya agenda masing-masing ya. Tinggal nanti di akhir Ramadan kalian melihat sampai apakah sudah tercapai semua yang dicanangkan atau tidak. Kalau 50% tercapai berarti setengah sukses. Kalau 100% berarti sukses 100%. Kalau cuma 1% yang sampai berarti gagal total.
gagal, gagal total. Baik. Apa tadi di judulnya? Kesuksesan itu membutuhkan pengorbanan. Sekali lagi, kita sukses sudah bahas. Capaiannya sudah diketahui. Tetapi sekali lagi, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain bahwa am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, begitu ya, saya lupa suratnya di surah mana. Bahwa apakah kalian mengira kalian ingin masuk surga sampai Allah Subhanahu wa taala melihat wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Orang-orang yang berjuang, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang berkorban di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan orang-orang yang sabar di atas pengorbanannya. Jadi begini, kalau kalian ingin sukses, maka ketahuilah bahwa semua itu bisa dicapai dengan pengorbanan. Kalau kita ingin melihat besar kesuksesan seseorang, itu tergantung besarnya pengorbanan yang dikorbankan oleh orang itu. Sekali lagi, dicantumkan baik-baik. Kesuksesan seseorang itu bisa dilihat, besar kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari besar pengorbanan yang dia lakukan. Jadi semakin besar kesuksesannya, otomatis pengorbanannya semakin besar. Kata lainnya, kalau pengorbanannya kecil, maka kesuksesannya akan kecil. Pengorbanannya kecil, berarti peluang kesuksesannya kecil. Pengorbanannya besar, berarti peluang kesuksesannya besar. Kita ambil contoh. Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena, kenapa kita ambil contoh Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi, dan sebagai contoh dan teladan kita yang kita mohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap salat, di dalam surah Al-Fatihah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim apa artinya? Apa artinya? Orang-orang yang diberikan kenikmatan di atas mereka. Engkau berikan kenikmatan atas mereka. Perhatikan baik-baik. An'amta alaihim itu dijabarkan di dalam surah apa? Surah apa? Hah? An'amta alaihim dijabarkan dalam surah apa? Yang hafal 30 juz siapa? Yang hafal sampai juz 5 siapa? Angkat tangan yang sampai hafal sampai juz 5 siapa? Enggak ada. Oi. Yang hafal sampai juz 5 siapa? Yang sampai juz 5, dari juz 1 sampai juz 5. Siapa yang sudah hafal? Yang sudah hafal? Baik. An'amta alaihim itu dijabarkan dalam surah apa? Minas syuhada, minan nabiyyin, wasyuhada, wassiddiqin, wassalihin. Itu dalam surah apa? Surah apa? Nisa. Coba buka surah Nisa. Itu juz berapa itu? Ini. Coba buka surah Nisa ayat berapa, Hafid? Saya lupa ayatnya. Ayat 20? Nah? Coba dibaca. Ayatnya artinya.
akan bersama diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pimpinan kebenaran, dan orang-orang yang mati dalam kesyahidan, dan orang-orang soleh. Mereka itulah sebaik-baik umat. Baik. Jadi sekali lagi kita ambil contoh dari kalangan nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Sekali lagi tadi apa catatannya? Semakin besar pengorbanan seseorang, peluang kesuksesannya semakin tinggi, semakin besar. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Baik. Nabi Ibrahim yang pertama, bagaimana beliau berjuang ya, sekian puluh tahun tanpa dikaruniai seorang anak. Coba bayangkan. Berumah tangga sekian tahun tidak dikaruniai seorang anak. Dikaruniai seorang anak. Padahal dia dari kalangan nabi. Perkembangan yang sangat luar biasa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak. Anaknya siapa? Nabi Ismail. Setelah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Ismail alaihissalam, oleh Allah Subhanahu wa taala diuji kembali. Diminta pengorbanannya kembali. Ya. Walamma balaghus sa'ya ma'ahu sa'ya. Ya, setelah Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih. Coba bayangkan. Sekian puluh tahun tidak dikaruniai anak. Ya, kita sederhanakan sedikit ya, karena belum di sini kebanyakan yang tidak punya anak. Nah, masih usia anak, kita sederhanakan sedikit. Kalau misalnya kalian bercita-cita mempunyai mobil Ferrari. Dari SMP mencita-citakan saya nanti usia 20 tahun harus punya Ferrari. 20 tahun dari SMP saya berumur 20 tahun punya Ferrari. Setiap hari berdoa terus, mengumpulkan dana, menabung sampai umur 20 tahun. Kemudian uangnya sudah cukup. Kemudian dia membeli mobil Ferrari. Ya kan? Mobil Ferrari terbaru, keluaran terbaru ya. Mobil Ferrari terbaru, pokoknya Ferrari keluaran terbaru. Sudah dibeli, sudah mendapatkan. Baru 1 hari habis itu ditabrak. Kira-kira gimana rasanya? Setelah menanti sekian tahun, setelah itu didapatkan, habis didapatkan, hancur seketika. Coba bayangkan. Nabi Ibrahim diuji seperti itu. Sekian puluh tahun tidak punya anak, setelah dikaruniai anak, baru beranjak dewasa, usia ABG, ya kan? ABG apa itu ABG? Anak baru gede ya. Usia ABG, habis itu Allah turun perintah. Nabi Ibrahim, sembeli anaknya. Ya kan? Baru 1 hari ditabrak. Sakitnya itu di mana? Ya, kira-kira seperti itulah Nabi Ibrahim perasaannya gitu kan? Coba bayangkan seperti itu. Nabi Ibrahim seperti itu. Punya anak, disuruh sembeli. Ketika mau disembeli, Allah Subhanahu wa taala menggantinya. Kemudian diangkat sebagai Khalilur Rahman. Tapi apa yang kita pelajari? Bahwa sekian perjalanan tahun Nabi Ibrahim berdakwah, kemudian diuji, ya, kemudian sukses diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilur Rahman. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Nabi Ibrahim di akhirat nanti termasuk orang-orang yang saleh. Maka kesuksesan itu sudah didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berbanding lurus dengan pengorbanan yang diberikan. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan?
pengorbanannya terhadap perjuangannya dalam mengembangkan Islam itu tidak terkira dan tidak terbayangkan. Tapi kemudian itu dibayar dan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa itu? Apa itu? Coba baca surah apa? Surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah apa? Surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Apa lagi? Terus? Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Perhatikan baik-baik bunyi ayatnya. Wa rafa'na laka dhikrak. Apa artinya? Dan sungguh kami mengangkat engkau dengan apa? Menyebutmu. Apa maksudnya? Coba bayangkan. Setiap umat muslim yang mengaku muslim di setiap salat, di setiap tasyahud awal, tasyahud akhir, dia harus mengucapkan, melafalkan apa? Salawat. Yang di dalam salawat itu wa rafa'na laka dzikrak. Kita senantiasa harus menyebut, melafalkan terus, menyebut terus Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Coba bayangkan. Sekali lagi, pengorbanan itu kesuksesan itu tergantung pengorbanan. Ya. Kemudian kita seterusnya belum selesai saja. Masih panjang waktunya? Masih 10 menit lagi ya? Baik. Kita kemudian merujuk kembali sejarah. Baik. Nah, ini saya agak uji sedikit sejarahnya ya. Baik. Coba sebutkan kejadian-kejadian besar, ya, minimal 3 yang terjadi di bulan Ramadan. Yang itu terjadi di zaman Rasulullah sampai saat sekarang ini. Minimal 3, coba. Apa yang pertama? Apa? Yang mana sejarah itu mengubah peradaban manusia. Yang kalau peradaban itu tidak ada, yang kalau perjuangan itu tidak ada, dan kemudian sejarah itu tidak ada, maka mungkin hari ini peradaban itu tidak sampai kepada kita. Yang pertama, apa? Perang Badar Kubra. Apa lagi? Fathu Makkah. Terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Apa lagi? Ya, berarti kita masih perlu banyak membaca sejarah. Ya, baik. Jadi sekali lagi, yang pertama kita masuk ke sejarah. Sejarah-sejarah besar di dalam Islam itu kebanyakan terjadi di bulan suci Ramadan. Kita urutkan. Fathu Makkah, Perang Badar. Perang Badar itu terjadi dalam bulan suci Ramadan. Kemudian Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian ada yang mengatakan dalam sejarah yang lain penaklukan Cordoba? Andalusia. Spanyol ya. Kemudian itu terjadi dalam bulan suci Ramadan. Kemudian dalam sejarah juga disebutkan penaklukan Palestina itu terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian apa lagi? Peran Ainun Jalut. Ada yang tahu peran Ainun Jalut? Hah? Peperangan apa? Ainun Jalut? Ini kurang belet, tapi ini menentukan sejarah. Apa peran Ainun Jalut? Ada yang tahu?
Hah? Nggak ada. Perang? Peperangan antara umat Islam dengan Mongol, atau sejarahnya berakhirnya sejarah kekaisaran Mongol, karena dikalahkan kembali oleh kaum muslimin, yaitu disebut dalam sejarah disebut dengan perang Enun Jalut, karena dalam sejarahnya dia terjadi di menurut sejarah bahwa peperangan itu disitulah tempatnya Nabi Daud memenangkan atau mengalahkan Jalut. Ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian, di dalam bangsa kita, kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1445 itu juga diproklamasikan di bulan Ramadan, ya kan? Di bulan Ramadan. Maka sekali lagi bahwa apa hubungannya kesuksesan membutuhkan pengorbanan dengan bulan Ramadan? Baik, kita kaitkan. Kita tarik benangnya bahwa kalau kemudian kita ingin sukses di bulan Ramadan tahun ini, maka sekali lagi itu ditentukan oleh besarnya pengorbanan kita di dalam bulan Ramadan, ini. Maka kalau ingin suksesnya besar, maka pengorbanannya harus besar. Saya tanya, setiap malam salat malam? Bangun setiap malam jam 2 malam? Atau cuman tarawih saja? Atau tarawih saja? Tahajud kan? Ya, tapi kenapa saya dapat laporan kalau ternyata sahurnya kadang-kadang tidak sahur atau telat? Nah, ini menandakan kayaknya ini bangun atau tidak bangun ini. Iya kan? Baik. Sekali lagi ditentukan dengan besarnya pengorbanan kita. Baik. Tahun ini saya ingin tahu, masih menghidupkan tidur pagi? Masih menghidupkan tidur pagi? Masih. Berarti saya katakan, kalau mulai besok masih tidur pagi, berarti kita belum siap jadi pemenang. Dan orang yang tidak siap jadi pemenang berarti dia harus siap jadi pecundang. Ingat, tidur pagi itu adalah salah satu tidur yang dibenci oleh Rasulullah. Kalau kalian melakukan hal yang dibenci oleh Rasulullah, bagaimana bisa menjadi orang pemenang? Tidak bisa. Ustaz, malamnya sahur, malamnya ini. Itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ingat, kesuksesan itu tergantung dari dari kita. Kalau kita hari ini masih tidur pagi, berarti kesuksesan masih jauh. Karena keberkahan itu masih jauh dari kita. Ingat sekali lagi, saya evaluasi kecil ya. Kalau hari ini masih menghidupkan tidur pagi, maka saya katakan kita belum siap jadi orang sukses. Kita belum siap jadi orang sukses. Mudah-mudahan karakter, sifat yang senantiasa mengaji, membaca Al-Quran, itu terus membawa sebuah perubahan di hari-hari yang akan datang, di bulan-bulan yang akan datang. Karena sejatinya bulan Ramadan itu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat, tattaqun. Tattaqun itu fil madi fil mudhari. Fil madi fil mudhari. Fil mudhari itu dilakukan sekarang dan yang akan nanti. Jadi tujuan Ramadan itu ya bukan cuma bulan Ramadan saja, tapi bagaimana supaya bulan-bulan selanjutnya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi itu saja untuk pesannya. Sekali lagi, kalau kita ingin sukses, itu ditentukan dari besarnya pengorbanan kita. Maka sekali lagi, kita perbesar pengorbanan kita supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran besar kesuksesan kepada kita. Baik, saya sebutkan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di dalam tausiah ini Allah Subhanahu wa taala
memberikan pelajaran kepada kita semua. Dan kemudian mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah. Apa yang kemudian kita dengar, kita bisa mengambil ibrah darinya. Dan kemudian kita bisa mengamalkannya. Supaya kemudian bisa membawa dampak positif kepada diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yunus atas waktunya.